Ada belasan acara debat, tapi paslon Prabowo Gibran tidak hadir hampir setengahnya. Padahal paslon lain palingan tidak hadir sekali dua kali. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Kalian tahu nggak, kalau Gibran sudah dianggap sebagai cawapres yang berhasil memecahkan rekor yang mungkin patut dibanggakan. Dia menjadi cawapres yang paling sering tidak hadir pada acara diskusi di luar debat resmi KPU. Sejak deklarasi capres-cawapres, ada banyak sekali acara diskusi terbuka, debat publik atau bincang-bincang interaktif yang digelar oleh institusi pendidikan atau stasiun TV. Ada belasan acara debat, tapi paslon Prabowo Gibran tidak hadir hampir setengahnya. Padahal paslon lain palingan tidak hadir sekali dua kali. Yang terbaru adalah Gibran juga tidak hadir dalam acara dialog interaktif para calon wakil presiden 2024 yang diselenggarakan oleh TV One pada hari Rabu kemarin. Yang hadir cuma dua, Mahfud MD dan Caimin. Suara-suara ejekan menggaung ke seluruh Indonesia. Gibran penakut, begitulah kata orang-orang sekarang ini. Padahal acara TV One itu berjudul Mencuri Hati Kaula Muda. Yang dibahas pasti akan ada kaitan dengan anak muda. Tapi sebagai cawapres yang katanya mewakili anak muda, kenapa malah tidak hadir? Justru Gibran seharusnya hadir karena dia itu anak muda yang dibanggakan koalisi sebelah. Harusnya dia bisa unjuk gigi bahwasannya dia itu layak menjadi perwakilan dari anak-anak muda. Acaranya seputar anak muda, tapi yang hadir malah yang lebih tua. Yang lebih tua malah lebih berani. Sedangkan yang anak muda kayak takut-takut. Mungkin karena berpotensi dipermalukan lagi. Tapi memang, pantas saja Gibran tidak hadir. Karena sepertinya dia sudah mencium bau-bau tidak sedap bakal jadi bahan candaan. Salah satu panelis di acara diskusi itu, Effendi Ghazali, memberikan pertanyaan kepada dua cawapres tentang asupan gizi untuk ibu hamil. Caimin yang menjawab duluan. Dia bilang mengatasi stunting yang paling pokok adalah dari usia kehamilan 0. Begitu diketahui hamil, di situ negara sebagai pemerintah untuk mempersiapkan generasi. Ada banyak yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Paling tidak asupan gizi, zat besi, kesehatan menyeluruh. Kemudian Mahfud MD menambahkan, yang belum disebut Caimin itu kalsium, vitamin D, dan kemudian asam folat. Untung saja Gibran tidak datang. Kalau datang, entah mau ditaruh di mana mukanya ketika ditanya panelis soal ibu hamil. Bisa-bisa malah hat-trick menyebut asam sulfat buat ibu hamil. Gibran sekarang ini sedang kelabakan menghindar dari ranjau di sana-sini. Untuk sekarang mungkin masih bisa. Tapi semakin dia menghindar, semakin dia dibully sebagai cawapres yang penakut. Ketika dia tidak hadir di acara TV One tadi, alasannya terkesan agak sombong gitu. Dia bilang, apakah debat itu acara resmi dari KPU? Dia bilang dia cuma akan hadir di acara debat resmi yang dari KPU. Memang Gibran tidak wajib hadir di acara lain yang non-KPU. Tapi sebagai calon pemimpin harusnya dia tahu. Dia harusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat supaya bisa mengenal Gibran lebih banyak. Dua paslon lain aja bisa. Kenapa Prabowo Gibran kayak mau menghindar? Ibarat promosi produk. Kalau tidak dikenalkan kepada sebanyak mungkin orang, gimana orang-orang bisa kenal? Gimana bisa viral? Gimana produknya bisa laku kalau promosinya sembunyi-sembunyi dan setengah hati? Prabowo mungkin maunya rakyat memilih mereka hanya karena modal nama Jokowi, meskipun programnya amburadul dan ngomongnya suka ngawur. Gibran tidak hadir karena di saat yang bersamaan, dia pergi ke acara lain. Mungkin lebih cocoknya kabur ke acara lain supaya kelihatan sibuk. Gibran cuma mau hadir di acara KPU. Bayangan saya begini, akan ada 2 kali debat cawapres, atau kalau dalam format yang sedang diperbincangkan saat ini, yaitu porsi bicara cawapres lebih banyak, maka secara hitung-hitungan,
Gibran cuma bakal bikin blunder sebanyak 2 kali saja. Saya yakin tim sukses berusaha meminimalkan kekonyolan yang bisa dibuat Gibran. Jadi masuk akal kalau Gibran terkesan mau kabur dan mengaku ada acara lain di tempat lain. Dan ada satu lagi video yang beredar di media sosial yang menurut saya lucu. Saya anggap video ini valid. Dalam acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta beberapa hari lalu, Gibran meminta kepada orang-orang yang hadir. Dia minta masukan. Dia bilang, kalau bisa sekalian kasih solusi. Jangan cuma dia yang kasih solusi, karena peserta lebih pintar dari dia. Ini orang entah ngomong apa, saya kurang paham. Saya benar-benar tidak mengerti. Yang namanya calon pemimpin harusnya belajar atau latihan kasih masukan kepada yang bertanya. Acara diskusi, tapi yang bertanya malah diminta kasih solusi. Jadi Gibran di sana ngapain? Mau duduk aja sambil mendengarkan. Ngapain jadi cawapres kalau begitu? Udah itu dia bilang diskusi selesai jam 9 karena dia mau tidur. Kalau kalian merasa sedih karena ada potensi masa depan negara ini suram, saya bisa maklum. Saya paham perasaan kalian, apalagi kalau sampai Prabowo Gibran menang Pilpres. Gibran jadi cawapres aja sudah menjadi awan mendung bagi negara ini. Apalagi kalau sampai jadi wakil presiden. Sulit untuk membayangkan kalau ini menjadi nyata. Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Begitu Prabowo Gibran jadi capres-cawapres, berarti ada peluang mereka menang. Kita seperti dipaksa, dikasih cawapres model kayak Gibran. Dipaksa lewat konstitusi yang dipreteli dan dimodifikasi. Udah itu kualitasnya kayak begini. Ini benar-benar penghinaan terhadap akal sehat. Sebenarnya justru kita ini yang paling kasihan, karena Pilpres kali ini sangat memalukan. Ada keluarga yang sangat haus kekuasaan dan mungkin bermimpi melanggengkan kekuasaan sampai seumur hidup. Udah caranya nggak bener, kualitasnya malah seperti ini. Kita ini kayak mau dibodohi dengan bungkusan yang dari luar kelihatan bagus, tapi isi dalamnya tidak sesuai. Saya juga teringat dengan Mahfud yang mengatakan, KPU mau format debat kayak gimana, dia ikut. Mahfud tidak takut debat soal apapun, semua dia sikat. Bahkan dia bilang lomba goreng martabak pun dia ikut. Ini baru mantap. Bisa ditantang dalam situasi apapun. Mau cerah, mau terik, mau hujan deras, mau hujan badai, mau angin topan, tidak masalah. Sedangkan Gibran diajak debat, maunya cuma debat resmi dari KPU. Semoga KPU bisa netral. Jangan condong ke salah satu capres-cawapres. Takutnya sih ada bocoran dan itu dimanfaatkan paslon lain. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.